Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Ica. Kali ini kita akan membahas tentang matematika SMP mengenai himpunan bagian yang kedua, banyaknya anggota himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Dan yang terakhir ada hubungan dua himpunan. Kita ke bagian yang pertama, ada banyak anggota himpunan. Nah, di sini banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan M ini ya, M dalam kurung A. Ini tuh dibacanya banyaknya anggota himpunan dari A. Contoh, himpunan A adalah warna lampu lalu lintas. Berarti anggota si A-nya merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini maka banyaknya anggotanya itu ada 3 ya, ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Jadi di sini jawabannya 3. Nah, cara penulisannya itu M dalam kurung A. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Yang A. Baca dulu soalnya. Tentukan banyak anggota setiap himpunan di bawah ini. Jadi kita menentukan banyaknya anggota. Tapi kita sebutkan dulu satu persatu anggotanya apa saja. Nah, di sini ada P, himpunannya itu bilangan caca genap yang kurang dari 12. Berarti P. Nah, jangan lupa kalau bilangan caca itu mulai dari angka 0. Berarti kalau kurang dari 12, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang terakhir ada 11. Karena cuma kurang dari 12, berarti 12-nya tidak termasuk. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan dari P itu ada, kita hitung dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, anggota si P ternyata ada 12. Oke. Kita lanjut ke bagian yang B. Kita sama ya, sebutkan dulu anggotanya apa saja. Di sini ada himpunan Q, huruf vokal pembentuk matematika. Huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Nah, berarti di sini ada A, ada E, dan ada I. A-nya dihitung satu aja. A, E, dan I. Nah, berarti di sini udah kelihatan ya. Aduh, kurungnya, sorry. Berarti di sini banyak anggota himpunan dari Q adalah, kita hitung, ada 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya 3. Next, kita ke bagian yang C. Himpunan R. Bilangan prima genap. Bilangan prima di sini kan berarti 2, 3, 5, 7, 11. Dan seterusnya. Berarti bilangan prima genap hanya ada 1. Yaitu 2. Jadi jumlah atau banyaknya anggota himpunan dari dari R ada 1. Ini ya. Ini jumlah anggotanya. Bukan isinya 2. Tapi jumlah anggotanya. Oke. Kita ke yang bagian kedua. Ada himpunan kosong. Himpunan kosong yang tidak memiliki anggota disebut himpunan kosong. Simbolnya seperti di sini ya. Ada kurung kurawal 2 tapi tengahnya kosong. Atau dengan dicoret gitu ya. O terus dicoret. Nah, ini himpunan kosong. Kita ke contoh. Ada himpunan A, bilangan prima antara 7 dan 11. Tadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, berarti bilangan prima antara 7 dan 11 tidak ada ya. Nah, berarti itu jumlah banyaknya anggota A-nya itu 0 ya, karena tidak ada bilangan prima di antara 7 dan 11. Berarti ini
maka himpunan A merupakan himpunan kosong atau bisa ditulis dengan kurung kurawal 2 atau O dicoret. Nah, itu himpunan kosong. Tidak ada anggota atau tidak memiliki anggota. Next, kita ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada himpunan B, bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Nah, di sini bilangan kuadrat itu ada 1. Kuadrat itu pangkat 2 ya. Terus ada 4, terus ada 9, ada 16, ada 25, dan seterusnya ya. Ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Nah, di sini bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Sama ya kayak tadi ya, nggak ada ya. Kalau di antara 4 dan 9 berarti jumlah anggotanya itu hanya, di sini B ya. Nah, banyaknya anggota B-nya itu 0 atau tidak ada. Berarti maka himpunan B merupakan himpunan kosong atau bisa ditulis dengan kurung kurawal 2 atau O dicoret. Oke, berikutnya ada himpunan semesta atau biasa ditulis S. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi langsung ke contoh aja ya. Nah, di sini ada himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A 3, 5, 7. Nah, di sini nih. Kalau bilangannya 3, 5, 7, kita di sini berpikir pasti ini tuh bilangan ganjil atau juga bisa bilangan prima. Jadi semestanya itu bisa kita pakai, himpunan semestanya itu bilangan ganjil kurang dari 8, benar atau salah? Coba kita lihat dulu. Bilangan ganjil kurang dari 8 apa saja? 1, 3, 5, 7 ya. Nah, di sini ada angkanya nih. Di sini ada 357, di sini juga ada 357. Tapi di sini satunya enggak. Nah, ini termasuk himpunan semesta. Nah, terus berikutnya. Kita tulisin dulu ya. Bilangan prima kurang dari 10. Prima tadi 2, 3, 5, 7. Udah ya. Karena 11 udah lebih dari 10. Ini 2, 3, 5, 7. Di sini 3, 5, 7. Ada ya? Ada 3, 5, 7. Berarti ini termasuk himpunan semestanya. Nah, coba kita yang ketiga. S. Himpunan dari S semestanya itu bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Di sini ada 3, 5, 7. Di sini juga ada 3, 5, 7. Nah, ini juga termasuk himpunan semesta atau himpunan yang lebih besar, lebih Pokoknya tuh si himpunan A-nya itu termasuk ke dalam himpunan semesta. Termasuk ke dalam himpunan S-nya. Oke? Kita langsung ke contoh deh. Nah, tentukan 2 himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan berikut. Yang pertama, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Apa ya ini ya? Ini sih nama kota ya. Tapi di sini kalian bisa terserah sih ya. Nah, ini jawabannya berarti himpunan S-nya itu bisa saja dengan kota di Indonesia. Kota di Indonesia banyak ya. Ada Semarang juga, ada Kalimantan juga. Nah, berarti di sini Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya itu termasuk di sininya ya, kota di Indonesia. Nah, yang kedua apa ya? Oh ya, betul. Kota di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa apa aja sih?
Ini termasuk ya Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, ada Semarang, terus ada Banten, dan masih banyak lagi ya. Nah, oke, kita udah menemukan dua himpunan semestanya. Sekarang bagian yang B. Di sini ada himpunannya Insinyur Soekarno-Hatta, Soeharto, dan Habibie. Jadi di sini gampangnya di sini meh. Berarti ini tuh presiden yang ada di Indonesia. Presiden RI Republik Indonesia aja ya. Terus yang kedua, boleh presiden di ASEAN, di negara Asia, di negara ASEAN, atau presiden di Asia Tenggara juga boleh, karena ini mereka termasuk ya di dalamnya ya, di negara Asia aja deh ya, ASEAN. Nah, bagian C. Ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang. Duh, salah ngetik, sorry. Ini layang-layang ya. Nah, berarti di sini adalah semestanya itu bisa aja bangun datar. Karena bangun datar bukan cuma bertiga ini ya. Ada segitiga, ada persegi. Atau juga bisa yang mempunyai 4 sisi atau segi 4. Segi 4 itu ada persegi panjang ya. Dan termasuk 3 ini. Oke. Berikutnya ada hubungan dua himpunan atau antar himpunan. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu dua himpunan yang sama, dua himpunan ekuivalen, dan yang terakhir dua himpunan saling lepas. Oke, kita ke yang pertama. Dua himpunan sama. Sama itu berarti anggotanya juga sama. Terjadi jika semua anggota A sama dengan anggota himpunan B, atau bisa ditulis A sama dengan B ya. Nah, contohnya di sini ada A, himpunannya itu ada huruf R, U, S, A, K. Nah, di sini ada B-nya K, A, S, U, R. Ada ya sama ya? Ini K, di sini K, di sini A, di sini A, ini S, ini S, ini U, dan di sini R, di sini R. Nah, ini itu A sama dengan B, karena anggotanya juga sama. Nah, yang kedua, dua himpunan ekuivalen. Ekuivalen itu biasanya dengan notasi A ekuivalen dengan B. Terjadi jika, nah ini yang tadi ya, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Jadi jumlah si anggota A sama dengan anggota B jumlahnya ya. Nah, kita lihat contohnya di sini A ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan A itu ada 4 ya. Nah, yang B ada 2, 3, 5, 7. Berarti anggotanya itu, banyaknya anggotanya itu ada 4. Nah, di sini kelihatan ya. Jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota dari si B. Ini sorry salah. Ini B ya. Oke. Nah, sekarang dua himpunan saling lepas. Jika himpunan A dan B tidak ada yang sama, disebutnya saling lepas. Jadi tidak ada yang sama. Kita lihat di sini. Yang A, ada himpunan A itu A, B, C, D. Sedangkan yang B, E, F, G, H, I. Antara A dan B tidak ada yang sama. Berarti mereka itu saling
lepas. Kalau ada yang sama, contohnya nih, kita masukin aja di sini ya. A-nya itu A, B, C, D. Nah, B-nya itu kita tambahin A aja satu. E, F, G, H. Nah, berarti di sini kelihatannya ada yang samanya. Si A-nya sama. Berarti ini himpunan termasuk himpunan tidak saling lepas. Kalau saling lepas tadi ada yang sama. Kalau tidak saling lepas berarti ada yang sama. Nah, gimana sih ngebedain himpunan yang sama dengan yang ekuivalen? Tadi ya udah ya. Kalau yang sama itu anggotanya itu sama. Kalau yang A 1, 2, 3, 4, yang B juga pasti ada 1, 2, 3, 4. Kalau ekuivalen hanya jumlahnya saja yang sama. Isinya belum tentu sama. Jadi kalau misalnya yang himpunan sama, nah ini seperti yang A dan B. Yang A dan B pasti mereka itu ekuivalen. Kalau himpunan yang sama itu mereka pasti ekuivalen. Kenapa? Kita lihat di sini. Anggotanya sama, pasti jumlahnya juga sama. Nah, ini M-nya ada 5, sorry. Dan yang B-nya juga. Oke, kita ke latihan soal yang pertama. Diketahui A, himpunan A itu huruf pembentuk kalimat mandiri matematika. Banyak anggota himpunan A atau bisa ditulis ini ya tadi ya. M dalam kurung A. Banyaknya ada berapa nih? Oke, kita lihat hurufnya. Apa saja? Ada M, ada A, ada M, ada D, ada I, ada R, I-nya udah ya. Terus ada M-nya udah, A-nya udah, ada T, ada E. Terus ada apa lagi nih? M udah, A udah, T udah, I udah, ada K, ada A-nya udah ya. Nah, berarti huruf pembentuk kalimat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti jawabannya yang A. Oke, next kita ke contoh yang kedua. Latihan soal yang kedua. Nah, di sini ada KLM. K itu bilangan prima antara 20 dan 40. Terus yang L ada faktor dari 50. Yang M ada faktor persekutuan dari 30 dan 42. Nah, pertanyaannya, himpunan di atas yang memiliki 4 anggota adalah. Berarti di sini kita harus sebutkan dulu ya anggotanya apa saja. Nah, yang K. Bilangan prima antara 20 dan 40. Bilangan prima berarti ada 20, ada 23, ada 29. Terus ada 31, 36, 37. Udah ya. Karena 39 itu bisa dibagi 3. Jadi hanya ada 4. Nah, di sini NK-nya itu banyaknya itu ada 4. Oke, K berarti benar ya, karena di sini 4 anggota. K benar. Coba yang L. Faktor dari 50. Kita bikin T-nya dulu ya. 1, 50. 2, 25. 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5, 10. Udah ya.
Berarti ada 1, 2, 5, 10, 25, 50. Nah, berarti di sini kita hapus. Berarti di sini banyaknya anggota himpunan dari L itu ada 6 ya. Nah, berarti si L bukan, karena di sininya 4, mintanya 4. Coba kita sebutkan yang M. Faktor persekutuan dari 30 dan 42. Faktornya berarti kita tentuin lagi T-nya ya. 1, 30, 2 itu 15, 3, 10, 4 nggak ada, 5, 6. Udah ya. Sedangkan yang 42, 1, 42, 2, 21, 3 itu 14, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 6 itu 7. Oke. Nah, di sini faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu faktor yang sama. Ada 1, 2, ada 3. Udah ya. Oh, ada 6 terakhir. Itu lagi. Nah, berarti ini jumlahnya ada apa saja? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 6. Nah, banyaknya anggota himpunan dari M itu berarti ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini himpunan di atas yang memiliki 4 anggota adalah yang K tadi dan yang M. Berarti jawabannya itu yang B. Next, kita ke latihan yang berikutnya. Yang nomor 3. Berikut ini yang merupakan himpunan kosong. Tadi himpunan kosong itu yang jumlah anggotanya itu adalah 0 ya, atau tidak ada. Kita lihat himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Tadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7. Sudah ya. Nah, 10 itu bukan bilangan prima. Jadi ini himpunan kosong. Langsung ketemu jawabannya A. Kita lihat dulu deh yang B-nya. Bilangan cacah kurang dari 1. Banyak ya. Cacah itu, bilangan cacah itu mulai dari 0. Berarti hanya 0 saja. Ini jumlah anggotanya ada ya 1 ya. Nah, kalau yang C, bilangan prima habis dibagi dengan 2. Tadi sudah hanya 2. Jumlah anggotanya itu hanya 1. Berarti ini bukan himpunan kosong. Dan yang D, bilangan cacah jika dikali dengan 8 menghasilkan 8. Berarti 8 kali 1 ya. Berarti ini ada, jumlah anggotanya ini ada, ini nggak ada. Berarti jawabannya itu jelas yang A. Oke, next ke nomor yang 4. Di bawah ini yang bukan merupakan himpunan kosong. Yang bukan ya. Yang bukan. Kita lihat dulu yang A. Astronot Indonesia yang pernah mendarat di bulan. Wah, ada. Berarti jawabannya yang A. Karena ini ada yang mendarat di Indonesia. Berarti tidak kosong himpunannya. Nah, ini yang B. Nama hewan bersayap 3. Nggak ada. Siswa kelas 1 SMP yang berumur kurang dari 5 tahun. Ini juga nggak ada ya. Bisa SMP 5 tahun gitu. Yang D. Negara ASEAN yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Ini nggak ada ya. Berarti jawabannya yang A. Latihan soal yang berikutnya. Nomor 5. Diketahui himpunan P 1, 4, 9. Himpunan berikut yang sama dengan P adalah, berarti kalau sama itu isinya juga 149 ya. Coba kita periksa satu-satu. Faktor prima dari 360. Faktor 360 itu ada, oh enggak, sebentar.
Di sini tuh faktor prima. Kalau prima itu kan dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sedangkan di sini ada angka 1. Berarti ini bukan. Jadi nggak usah cari faktornya. Kita langsung saja. Yang B. 3 bilangan asli pertama. Tadi 3 bilangan asli. Asli itu dari angka 1. 1, 2, 3. Sedangkan ini 149. Berarti ini bukan. Yang C. Bilangan asli kurang dari 10. Sama ya, mulai dari angka 1 tapi sampai 9. Berarti ini juga bukan. Yang D. Bilangan asli kuadrat kurang dari 10. Kita coba lihat kuadrat yang tadi pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Bilangan asli ya. Terus 3 pangkat 2, 9. Terus 4 pangkat 2, 16. Nah, di sini kurang dari 10, berarti sampai sini saja. Nah, berarti ini 149, ini juga 149. Berarti jelas ya jawabannya yang D, karena anggotanya sama. Next, kita ke nomor 6. Diketahui himpunan R, TAHUN, tahun. Himpunan yang ekuivalen. Ekuivalen itu tadi yang jumlah anggotanya sama ya, yang ini nih. Nah, di sini berarti jumlah anggota dari si R itu ada 5. Nah, berarti kita mencari yang jumlah anggotanya 5. Membentuk kata hari. Ada H, ada A, ada R, ada I. Berarti di sini jumlahnya itu ada 4. Nah, ini minggu. M, I, N, G, U. G-nya udah ya, ini 1 aja. Berarti di sini ini ada 5 nih. Oke, kita save dulu. Jawabannya B. Kita cari dulu yang lain, yang C. K, A, B, I, S, A. Tadi udah. Sini T. Berarti di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Yang D. Pembentuk kata Masehi. M, A, S, E, H, I. Ada 6 juga. Berarti anggotanya yang 5 itu B ya. Oke, soal yang nomor 7. Diketahui himpunan K bilangan prima kurang dari 10 dan L bilangan genap. Pernyataan yang benar. Nah, ini ngingetin lagi ya, kalau saling lepas tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Jadi saling lepas saja ya, tidak ada yang sama. Tidak ada keterkaitan. Kalau yang tidak saling lepas, berarti ada yang sama. Sama. Oke, kita cek satu-satu. Oh enggak, kita sebutin dulu ding. Kalau yang K, berarti himpunannya bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima lagi. 2, 3, 5, 7. Udah ya. Kalau yang L bilangan genap. Wah, banyak nih bilangan genapnya nih. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada yang sama enggak? Wah, ada nih. Nah, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti ini tidak, jawabannya ya. Ini tidak saling lepas. Kita cek pilihannya. K dan L tidak saling lepas. Ini berarti yang A ya. Langsung ke yang nomor 8. Pasangan himpunan di bawah ini yang saling lepas. Tadi saling lepas itu berarti yang tidak ada yang sama. Kita cek, tidak ada yang sama. RUMAH, di sini MEWAH, berarti di sini ada A nih. Ini ada A sama
Di sini ada M juga. Berarti ini tidak saling lepas ya. Ini tidak. Kalau yang ini putih sama hitam. Oh, ada I. Ada H juga nih. Ada T juga. Oh, berarti ini tidak juga ya. Tidak saling lepas. Kalau yang ini, oh ini ada E-nya nih. Beras sama merah. Ada A juga. Ada R juga. Berarti ini tidak. Nah, ini terakhir berarti kopi dan gula. KOPI. Di sini GULA. Tidak ada yang sama ya. Berarti ini saling lepas. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekian pembahasan dari Miss mengenai himpunan bagian yang kedua. Jangan lupa kalau misalnya kalian butuh modul, bisa kalian buka di web yang ada di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, di like juga ya. Terima kasih.